Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekarang ada yang tahu kita akan belajar materi apa hari ini? Sekarang itu mata pelajaran SKI, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Dan materi hari ini adalah tentang peristiwa menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang peristiwa menjelang wafatnya Rasulullah SAW itu dengan melalui video. Jadi simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam materi akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak materi berikut. Peristiwa wafatnya Rasulullah SAW. Haji Wada. Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan. Karena itu merupakan haji terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW sebelum beliau wafat. Kisah Haji Wada bermula ketika Nabi Muhammad SAW berangkat menunaikan ibadah haji bersama kaum muslimin pada akhir tahun 10 Hijriah. Beliau berangkat dari Madinah setelah menjalankan sholat zuhur. Keberangkatan beliau diikuti oleh 90.000 hingga 114.000 jamaah. Dengan penuh kegembiraan serta keikhlasan hati, mereka berangkat menuju tanah suci. Ketika sampai di Zulhulaifah, tepatnya sebelum asar, Nabi Muhammad SAW dan juga seluruh kaum muslimin berhenti dan bermalam selama 1 hari. Pada esok harinya, Nabi Muhammad SAW mengenakan pakaian ihram. Kemudian diikuti oleh kaum muslimin yang lain. Pada tanggal 8 Zulhijjah 10 Hijriah, Nabi Muhammad SAW berangkat menuju Mina. Beliau sholat zuhur, asar, maghrib dan isya di sana. Kemudian bermalam di Mina dan menunaikan sholat subuh juga di tempat tersebut. Setelah matahari terbit, beliau berangkat menuju Arafah. Setelah matahari mulai bergeser condong ke barat, Nabi Muhammad SAW mulai memberikan khotbah di sebuah tempat bernama Namirah. Saat wukuf Haji Wada inilah Nabi Muhammad SAW menyampaikan khotbah yang merupakan wasiatnya yang terakhir. Khotbah ini disampaikan pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di lembah Uranah, Gunung Arafah. Wahai manusia, dengarkan baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak tahu apakah aku dapat bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini. Maka dengarkanlah kata-kataku dengan teliti dan sampaikanlah kepada mereka yang tidak hadir di sini. Wahai manusia, seperti halnya kalian menganggap bulan dan kota ini sebagai kota suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang muslim sebagai amanah yang suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kalian kepada pemiliknya yang berhak. Jangan kau sakiti orang lain, agar ia tidak menyakitimu pula. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti, dan pada hari itu kamu akan diminta pertanggungjawaban segala yang kamu perbuat. Karena itu waspadalah, jangan sampai kamu keluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak akan ada lagi nabi dan rasul selepas ketiadaanku, dan tidak akan lahir agama baru. Oleh karena itu, wahai manusia, dengarkanlah dengan sungguh-sungguh dan pahamilah kata-kataku yang telah kusampaikan kepadamu.
Sesungguhnya telah aku tinggalkan dua hal kepadamu, yakni Al-Quran dan Sunnahku, yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti keduanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selamanya. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikan kepada orang lain, dan hendaklah orang lain itu menyampaikan kepada yang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku ini dari mereka yang hanya sekedar mendengar dariku tanpa memahaminya. Saksikanlah ya Allah bahwa telah aku sampaikan risalah ini kepada hamba-hambamu. Materi selanjutnya, Rasulullah SAW sakit. Sepulang Rasulullah SAW dari Haji Wada, kesehatan beliau berangsur-angsur menurun. Pada akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah, beliau menghadiri pemakaman seorang muslim di Bahi. Dalam perjalanan pulang, beliau merasa sakit kepala dan demam. Sakit beliau berlangsung selama 13 hari. Meskipun demikian, beliau tetap melakukan tugas dan kewajiban sehari-hari seperti biasa. Beliau juga tetap berjamaah di masjid. Meskipun sakit, beliau masih memikirkan umatnya. Beliau sering menanyakan keadaan kaum muslimin. Setelah Rasulullah SAW tidak kuat lagi untuk berjamaah di masjid, beliau memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikannya menjadi imam sholat. Abu Bakar menerima perintah Rasul. Perintah ini mengisyaratkan bahwa beliau menghendaki bahwa Abu Bakarlah pengganti dari Rasulullah SAW untuk memimpin kaum muslimin. Rasulullah SAW wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Tepat pada waktu duha, datanglah malaikat Israel yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israel datang dengan pakaian putih-putih dengan aroma yang wangi. Menjelang akhir hayatnya, Rasulullah SAW berwasiat agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Beliau kemudian mengucapkan, umatku, 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 as-salah, as-salah, as-salah. Ini menunjukkan cintanya beliau kepada umatnya. Begitu agung cintanya Rasulullah SAW sampai menjelang wafat pun umatnya disebut-sebut. Dengan ungkapan tersebut, Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya agar jangan meninggalkan sholat. Sholat harus senantiasa didirikan dan tidak boleh ditinggalkan. Sholat sangat penting bagi umat Islam karena menjadi tiang agama. Sikap sahabat terhadap wafatnya Rasulullah SAW. Wafatnya Rasulullah SAW sangat mengagetkan para sahabat. Meskipun mereka sudah diberi nasihat oleh Rasulullah SAW, akan tetapi mereka tetap kaget dan sangat sedih. Sahabat Umar bin Khattab yang terkenal sebagai pahlawan yang gagah berani juga merasakan hal yang sama. Umar bin Khattab hampir tidak percaya apabila Rasulullah SAW telah tiada. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Mereka merasakan hal yang sama. Namun Abu Bakar sangat bijaksana dan arif. Di tengah-tengah kesedihan dan perasaan yang sangat panik dan kalut dipenuhi rasa tidak percaya, Abu Bakar berpidato, "Wahai manusia, barang siapa yang memuja Muhammad, Muhammad telah mati. Tetapi siapa yang memuja Allah Subhanahu wa taala, ia hidup selama-lamanya, tidak akan pernah mati." Nah anak-anak, itu tadi materi akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana anak-anak? Sudah menyaksikan video yang tadi Bu Guru tayangkan? Sudah ya, bagaimana? Sudah paham semua tentang peristiwa menjelang wafatnya Rasulullah SAW? Sudah dipahami ya? Apakah ada yang mau ditanyakan atau udah paham semua? Paham semua ya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari Bu Guru. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini itu akan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, mungkin cukup sekian dari Ibu Guru, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.